Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Sebelum saya mulai, saya ucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama ya. Sini juga akan maafin kalian semua ya. Nah, kita mulai lagi hari ini. Untuk materi kemarin sudah saya share, dan jadi hari ini tinggal pembahasan soalnya. Di exercise 23 ya, exercise 23. Exercise 23 kalian bisa membukanya. Okay. Skill 11. Skill 11 itu adalah tentang modal auxiliary. Sebenarnya sudah saya ringkaskan juga waktu di structure yang pertama ya. Jadi modal auxiliary itu ada can, may, must, shall, will, could, would, dan lain-lain. Nah, setelah itu semua subjek, jadi subjek diikuti modal can, may, must, shall, will, could, would, dan lain-lain itu diikuti dengan verb infinitive ya, verb yang pertama. Oke, verb yang pertama. Jadi bukan verb pertama ya, tapi base form of the verb. Base form of verb itu bentuk dasar dari sebuah kata kerja. Bentuk dasar dari sebuah kata kerja. Jadi semoga penjelasan dari PowerPoint saya kemarin sudah cukup jelas dan bisa dimengerti. Seandainya kalian ada kesulitan, silahkan tanyakan kepada saya. Tidak perlu sungkan ya. Mari kita bahas latihan soal. Oke. Skill 11, exercise 23. Exercise 23. Silakan kalian buka buku kalian. The sales number 1, okay. Number 1, sudah siap ya. The sales clerk, blah blah blah, the price if the store manager said so. Subjeknya adalah the sales clerk, yes, itu singular, alright. Lalu di sini kalimat ini belum ada verbnya. The price ada the, itu berarti kata benda. Kata benda itu berarti bukan verb. Lalu ada konektor if. Ada subjek the store manager, lalu ada verb lagi said. Dari kata said ini adalah verb dari store manager, sedangkan verb dari sales clerknya belum ada. Oke, kita lihat A, B, C, D. A, B, C, D di sini semuanya menggunakan kata might. Might itu masuk ke modal auxiliary. Jadi setelah kata might itu diikuti verb infinitive. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini semuanya menggunakan verb infinitifnya ya, might lo. Kata lo di sini ada dua fungsi ya. Pertama, lo sebagai kata sifat yang artinya rendah. Oke. Atau kata lo di sini juga bisa menjadi kata kerja yang artinya merendahkan. Di sini might lo, might be, kata be itu juga kata kerja bentuk dasar ya. Jadi A, B, C, D itu semua memungkinkan. Nah, kita lihat nih bedanya. Kalau yang B, C, D itu kata lo berfungsi sebagai kata sifat. Dia berfungsi sebagai kata sifat karena didahului kata kerja be. Setelah to be diikuti adjektif, oke? Yang artinya might be low, mungkin rendah. Yang C might be lower, mungkin lebih rendah. Yang D might be lowest, harusnya the lowest ya, the lowest itu terendah. Karena di sini sales clerk titik-titik the price, harusnya sales clerk mungkin atau boleh merendahkan harga ya. Merendahkan itu berarti kata kerja, maka jawabannya yang A, might low. Oke, lanjut number 2. The television movie blah 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 in a few minutes after some advertisement appear. Kita lihat subjeknya adalah the television movie, okay, singular, blah 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 in a few minutes after konektor, some advertisement, subjek lagi, lalu appear itu verb. Okay. Nah, untuk verbnya television movie belum ada. Kita lihat A, B, C, D semuanya menggunakan will. Itu adalah modal auxiliary. Setelah will harus diikuti verb infinitive, verb asli ya, dasar, verb dasar. Maka jawabannya yang tepat adalah ya yang B.
Oke, yang B, will finish. Yang A itu salah karena setelah will itu finishes, itu verb S, salah. Kalau yang C, will be finished, itu kurang tepat ya. Harusnya will be finished, itu boleh verb 3 setelah B, verb 3 finished. Yang D salah, will finishing, salah, itu verb ing ya. Salah, jadi jawabannya yang B. Kita lanjut number 3. Should everyone from other classes bla 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 by 8 as well? Haruskah semua orang? Di sini perhatikan, di situ ada kata tanya ya. Bukan kata tanya tapi tanda tanya. Itu berarti susunannya dibalik ya, kan kemarin sudah belajar inversion ya, susunannya dibalik. Kalau ada tanda tanya berarti kalimat tanya. Kalau kalimat tanya maka auxiliary dulu baru subject. Auxiliary dulu baru subject. Auxiliary-nya di sini adalah should, subjeknya adalah everyone. Kalau kita balik menjadi everyone should. Oke, everyone should. Maka setelah should itu diikuti oleh verb infinitive. Dari A, B, C, D, yang infinitive adalah yang tidak kedapatan tambahan apa-apa. Yaitu yang A, ya, arrive. Baik, kita lanjut number 4. The method for organizing files bla 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 improved by collecting, ada by. Maka di sini improve-nya adalah verb 3. Improve-nya itu verb 3. By collecting them one by one in a code. Subjeknya adalah the method for organizing files, itu adalah OP. Lalu di sini ada improved verb 3. Di sini tidak ada konektor lain, jadi di sini hanya single verb. Hanya membutuhkan satu verb. Improved verb 3 itu tidak bisa muncul sendiri ya dalam kalimat simple. Oke. Kata improve tidak bisa muncul sendiri. Verb 3 tidak bisa muncul sendiri, maka membutuhkan to be. Membutuhkan to be atau didahului oleh has, have, had. Nah, tergantung artinya nih. Apakah improve ini yang dibutuhkan adalah improve kan menaikkan ya, meningkatkan. Apakah meningkatkan atau ditingkatkan? The method, metodenya meningkatkan oleh atau dengan mengkolek mereka, atau metodenya ditingkatkan dengan mengumpulkan atau collect. Paham ya? Kita lihat nih A, B, C, D. Di sini semuanya menggunakan can. Maka setelah can diikuti oleh infinitive. Ya, infinitive. Kita lihat untuk yang B dulu. Kita lihat nih B. Yang B itu setelah can langsung ke improved. Salah ya. Gak boleh karena setelah can harus verb infinitive. Jadi salah. Sedangkan yang D, can, had. Memang setelah had boleh diikuti verb 3, improved. Tapi setelah can-nya itu tidak boleh diikuti had. Karena had itu bukan infinitive tapi verb 3. Jadi B dan C kita udah eliminasi, salah. Pilihannya tinggal A dan C. Nah, A dan C. Seperti yang saya bilang tadi, apakah artinya improve itu meningkatkan atau ditingkatkan? Kalau ditingkatkan berarti A, kalau meningkatkan berarti yang C. Kira-kira jawabannya yang mana? Yaitu yang A, can be improved. Ya, lanjut ke number 5. The machine bla 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 off if it is overused. The machine subject bla 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 off, ada konektor if, lalu subject lagi it ya, lalu verb lagi is, overused verb 3 atau adjective. Nah, ini kan saya menjelaskan nih, kalian boleh sambil orek-orek sendiri ya, nggak perlu disuruh lah. Oke. Kita lihat A, B, C, D semuanya menggunakan kata may. May itu masuk ke model auxiliary. Maka setelah may harus diikuti verb infinitive. Kita cek satu persatu yang infinitive yang mana setelah may, yaitu yang B dan D. B dan D. Ya, may click and may be clicked. Oke. Nah, kita lihat dulu yang D dulu, yang D. May be, setelah may diikuti be, betul. Tapi setelah be, ingat, setelah to be hanya ada dua kemungkinan verb yang muncul, yaitu verb infinitive, verb ing atau verb 3. Verb ing atau verb 3.
Sedangkan di situ maybe langsung ke click saja. Click itu verb infinitif, ya, verb asli atau verb 1. Maka salah. Ya. Yang berarti di sini kemungkinan satu-satunya jawabannya adalah yang B, may click. Gitu. Silahkan nanti kalau masih ada yang ragu atau ditanyakan, pengen tahu ya lebih jauh, silahkan tanyakan. Lanjut ke exercise 24. Exercise 24. Choose the letter of the underlined word or group of words that is not correct. Number 6. Every morning, the plants must have been watered since they need water to absorb the soil nutrition well. Subjeknya, oke, kita cari subjeknya. Every morning itu keterangan waktu. Subjeknya adalah the plants. The plants ada s-nya, itu berarti jamak atau plural. Setelah itu diikuti oleh must. Oke, must. Must itu masuk ke modal auxiliary. Setelah modal auxiliary harus diikuti verb infinitif. Kita lihat yang E apakah infinitif? Silahkan cek. Bukan, ya, bukan infinitif. Kata been itu adalah verb 3. Maka kata been-nya kita rubah menjadi infinitif, yaitu be. Be watered. Must be watered. Jawabannya yang A. Kita lanjut, number 7. The houses with ocean views could attract some visitors interest to enjoy the magnificent panorama. Subjeknya the houses with ocean views adalah object of preposition. Lalu ada kata could. Could itu masuk ke modal auxiliary. Maka harus diikuti oleh verb infinitif atau verb base. Kata kerja dasar. Itu berarti nggak ketambahan apa-apa. Dilihat setelah kata could diikuti oleh kata attracts. Itu ada s-nya, berarti salah, ya. Kalau betulnya berarti s-nya dihilangkan. Langsung attract aja. Number 8. Would anyone like to see the movie Jimmy recommended in the party held by Chris yesterday? Perhatikan di sini ada tanda tanya. Ada tanda tanya. Oke. Ada tanda tanya, itu berarti susunannya auxiliary dulu baru subject. Sudah betul atau belum? Di sini auxiliary-nya adalah would, lalu subjeknya anyone. Berarti sudah betul ya. Kalau kita balik menjadi anyone would. Setelah would harus diikuti verb infinitif. Lihat di sini apakah A itu infinitif? Bukan. Ya, maka jawabannya yang A. Kita ganti menjadi like saja. D-nya hilang. Number 9. I do not know when the train will departed because the officers still try to evacuate the victims from the accident. I do not know. Do not itu negatif. Setelah do-nya muncul maka diikuti verb infinitif ya. No, sudah betul. When konektor, the train subjek lagi, lalu ada kata will. Will itu masuk ke modal auxiliary. Setelah will harus diikuti verb infinitif. Apakah yang B, pilihan yang B departed itu infinitif? Bukan, ya, itu adalah verb berapa? Verb 2. Nah, betulnya bagaimana? Kita rubah menjadi verb infinitif dengan cara menghilangkan id-nya, ya, dirubah menjadi verb infinitif yaitu depart. Will depart. Lanjut, number 10. She will work on the project only if she can has a full-time secretary who helps her. Kita cek subjeknya she, setelah she diikuti oleh will, modal auxiliary ya. Lalu setelah itu harus diikuti oleh infinitif. Nah, A ini work aja. Berarti dia infinitif. Ya, sudah betul. She will work, sudah betul. On the project only if konektor, subjek lagi she, ada model lagi can, setelah can harus diikuti infinitif. Nah, di sini diikutinya sama has. Apakah has itu infinitif? Bentuk asli dari has, have, had? No,
Ya, bentuk asli dari has, have, dan had adalah have. Jadi kata has di sini kita ganti menjadi have. Ya, jawabannya yang C. Paham ya?